Bahkan saya pun, Pak, kalau saya Pak, sudah deh, udah deh, close itu, jangan lagi deh, udah deh. Toh kan ini bicara mengenai berat ringannya pidana itu kan itu bukan satu-satunya faktor kan. Beliau ini lawyer puluhan tahun, bukan satu-satunya faktor. Tapi efek dari kalau itu kita diskusikan terus secara teknis hukum berabe. Di mana, kapan, bla bla, kan kasihan. Teman RKN dimanapun berada, edisi kali ini kita membahas tentang tema Guaf Hadis proses peradilan Ferdi Sambo pasca Komite Etik menjatuhi sanksi PT DH pemecatan tidak dengan hormat. Acara ini kasus Ferdi Sambo sudah diproses secara etika dan sudah dijatuhi sanksi pemecatan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia. Yang menarik adalah sebelum perkara pokok dugaan pembunuhan diproses oleh pengadilan, Komite Kode Etik sudah mendahului menyatakan Ferdi Sambo bersalah melanggar etika. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh proses dan sanksi etika terhadap proses peradilan nanti dengan segala akibat konsekuensi? Saya kesempatan pada Pak Margarita merespon dari aspek hukum, barangkali juga nggak apa-apa memberikan perspektif mungkin etika ataupun hukum ya, terutama hukum ya, dengan kondisi terakhir ini. Oke, baik, begini, pelanggaran etika itu, sidang kode etik itu berkenaan dengan pelanggaran etika. Hal apa yang kualifikasi sebagai etik ditentukan dalam peraturan Kapolri, gitu ya, tidak kurang dan terlebih code of conduct dari lembaga bla 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 gitu. Pada akhirnya sanksinya sanksi etik, tapi based on fact-nya ya perbuatan biasa. Fact ini juga nanti ketemu di pengadilan kok. Fakta ini karena fakta itu yang disajikan di atas meja sidang dan itu makanya kemarin dihadirkan saksi 4 orang kan sama. Cuma sanksinya adalah sanksi etik, tidak berupa sanksi terhadap kemerdekaan orang, masuk penjara atau pidana mati, itu sama sekali. Dipidana lain lagi, begitu ya. Tapi kembali ke sini, saya mau bilang begini, saya rasa ini clear ya. Kenapa clear? Karena pas ke pengadilan. Tidak mungkin tidak ke pengadilan. Dan saya bilang clear, Pak Pet, karena Ferdi clear bicara. Saya bertanggung jawab, saya putus, saya mengakui semuanya, mau apa? Sudah saya akui semuanya. Saya otaknya, saya bergelimir macam-macam. Nah, selesai. Jadi yang mungkin dibicarakan dari peradilan itu adalah apakah peradilan menjatuhkan pidana maksimal, pidana mati, atau pidana penjara badan kurungan 20 tahun atau lain-lain. Cuma itu kalau di peradilan. Tidak mungkin lagi. Rasanya tidak ada celah sekecil apapun bagi bagi siapapun untuk menyajikan hal lain di depan sidang di dalam peradilan itu selain yang sudah terjadi sekarang ini. Wong Ferdi mengakui kok, saya merencanakan, saya pelaku, saya bertanggung jawab, saya memikul semuanya. Mau apa? Mau apa lagi? Siapa yang mau bilang mulai tidak? Menyajikan fakta lain di peradilan? No, tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi di pengadilan itu hanya mungkin. Dan yang mungkin bukan mungkin, hanya yang penting adalah hakim menakar apakah ini pantasnya dipidana mati ataukah pidana penjaranya seumur hidup atau sementara. Tidak mungkin di luar dari itu, tidak mungkin di luar dari itu. Satu, yang kedua, hal-hal yang sekarang ini diperdebatkan mengenai motif dan segala macam cuma berpengaruh pada soal berat ringan pidana, tidak kurang dan tidak lebih kok. Tidak. Yang sekarang ini bicara motif ini, pelecehan ini dan segala macam, itu hanya sekali lagi yang hanya berpengaruh pada soal berat ringan pidana. Orang ini perlu diberatin atau hal ini diberatkan atau hal ini tidak kurang dan tidak lebih. Tidak keluar dari itu. Jadi peradilan sudah jadi sederhana. Sangat sederhana. Saya yakin betul sederhana sekali. Karena itu Pak Pet, kalau saya itu mari kita mengenali hal lain yang muncul dari peristiwa ini. Apa hal lain itu? Saya bayangkan begini, Fet ya, dan Pak Pet, Bapak, kira-kira Pak Pet, kalau Panglima TNI itu tanya sama Pak Kapolri, Anda orang hukum, saya orang hukum gitu, tanya sama Pak Kapolri, coba mari kita lihat pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, ayat 3 dan ayat 4. Coba Anda baca ayat 3 dan Anda baca ayat 4. Di mana bedanya antara Anda dengan saya? Kenapa kami ditempatkan di bawah Menteri Pertahanan dan Anda langsung di bawah Presiden?
Bagaimana ceritanya? Padahal kita sama. Tidakkah bangsa ini perlakukan kami berbeda dengan Anda? Itu satu. Apa jawab Pak Kapolri? Atau Panglima datang kepada Pak Presiden, coba Anda kenali pasal 30 ayat 3 dan ayat 4. Coba Anda lihat. Di mana bedanya 30 dan 4. Bedanya cuma satu bicara pertahanan dan satu bicara keamanan, plus ketertiban masyarakat, pelayanan dan penegakan hukum. Cuma itu, ya, polisi. Tapi substansi institusional secara ketatanegaraan sama. Kenapa kami berlakukan berbeda? Apa kata Presiden? Maksud saya begini, gagasan tentang penempatan kepolisian di bawah kementerian, kita belum bicara menteri apa dan apa, itu logis dari segi tata negara. Sangat logis dari segi tata negara. Satu. Yang kedua, Anda mesti mengerti, kita ini belajar desain tata negara ini, Bapak pasti mengerti. Kalau Anda bicara sampai di Romawi kuno, Anda menemukan satu hal. Orang desain kelembagaan negara itu, hal pertama yang dilakukan adalah cek manusia, mengerti manusia. Tidak ada satu manusia yang tidak punya bakat busuk. Semua manusia punya bakat busuk. Karena itu desain sistem bernegara mesti dipertalikan dengan bakat busuk orang itu. Apa yang dilakukan di situ? Yang dilakukan adalah desain sistem, desain lembaga itu harus mampu mencegah keluarnya bakat busuk orang. Itu Polybius. Begitu juga Cicero. Polisi kita luar biasa loh. Besarnya. Kalau Anda belajar sejarah politik dan sejarah hukum dan sejarah tata negara, Anda menemukan hal lain yang kedua. Hal lain yang kedua apa? Siapapun itu yang sudah diberikan kekuasaan atau memegang kekuasaan banyak, dia pasti menyalahgunakan kekuasaan. Semua siapapun yang punya kekuasaan besar pasti disalahgunakan. Karena itu, bagaimana supaya tidak salah gunakan, maka mesti dibangun sistem agar terkelola agar dia tidak salah gunakan. Itu apalagi ini polisi. Coba Pak Pet, bos ini saya tahu dia karena dulu termasuk orang Kepala Batu ini. Entah karena dia orang timur sama dia orang tengah. Dulu kan melawan ini orang tim pembela demokrasi perjuangan dulu kan. Itu kan melawan, itu karena apa yang mau saya bilang? Itu penyalahgunaan, itu karena otoritarian, karena kekuasaannya besar dan disalahgunakan oleh orang yang melawan. Apa bedanya dengan kepolisian sekarang? Kekuasaannya luar biasa besar. Karena itu ini mesti didesain agar tidak terjadi seperti sekarang. Coba, kita nggak tahu loh. Tadinya kan kita cuma tahu kasus pembunuhan. Tiba-tiba dalam perjalanan ada skema ini, ada skema itu, ada skema ini dan ada skema itu. Adalah skema laba-laba itu 303 lah, ini dan itu segala macam. Dan begitu Kapolri bilang saya tidak mau dengar lagi ada orang-orang judi, tiba-tiba judi itu kan sudah orangnya sudah kayak ambil saya deh, situ satu, tangkap ramai sekali kan? Tapi tangkapnya cuma yang ece-ece semua, yang mau beli yang pemain-pemain, bandarnya iblis semua nggak kelihatan. Setan semua itu bandar, jadi tidak kelihatan. Yang beli-beli aja yang 75.000, yang ketangkap-ketangkap itu kan lucu. Tapi poinnya adalah ini ada. Coba Anda bayangkan itu. Bagaimana men-setup ini? Tapi saya mau bilang lagi, hal yang terjadi sekarang ini yang mesti kita petik sebagai orang yang berbangsa dan bernegara adalah mengenal eksistensi ketatanegaraan dari dua institusi ini. Sekali lagi saya bilang, apa jawaban Pak Kapolri, Pak Sigit yang hebat ini? Kalau ditanya sama Pak Panglima, Pak Sigit, Anda Pak Kapolri, Anda baca pasal 30 dan pasal 30 ayat 3 dan ayat 4. 30 bicara mengenai TNI. TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Tugasnya mempertahankan wilayah dan integritas wilayah dan kedaulatan negara. Polisi berfungsi menjaga keamanan dengan tugas menjaga ketertiban, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum. Sama-sama institusi negara. Kenapa kami ditempatkan di bawah Kementerian Pertahanan dan Anda langsung? Apa bedanya kami dengan Anda dari segi tata negara? Apa bedanya? Apa jawabannya Pak Kapolri? Nah, karena itu Pak Pet, saya satu hari di satu tempat, saya bilang, Pak Kapolri, jangan tenggelam dengan isu sekarang. Saya senang Anda sudah punya sikap itu dan sikap Anda itu telah memungkinkan kasus ini disidik dengan yang kita sudah menghasilkan apa yang kita sudah dapat sekarang. Saya ingin Anda melangkah maju dengan melakukan tidak usah terlalu besar, hal-hal kecil tapi menjanjikan, dan itu membuat orang berpengharapan. Oh ya, kita masih memiliki harapan memperoleh dunia penegakan hukum yang elok. Itu yang saya mau dari Anda. Apa misalnya? Beliau ini lawyer puluhan tahun. Saya biasa juga jadi ahli. Siapa yang berani pastikan bahwa penyidik
Di kampung-kampung sana top semua. Kalau di jantungnya sendiri kayak begini, yang mau saya bilang dan kayak begini itu, kalau saja tidak ada orang ini dan orang lain, si Simanjuntak itu, siapa Samsudin Simanjuntak dan lain-lain, rasanya kita tidak begini. Karena semula kan laporan dari Ferdi itu yang dipakai sebagai dasar menerangkan soal ini kan. Iya. Begitu kan. Nah kalau itu terjadi, bayangkan bohongnya kayak apa. Orang bohong di institusi penegak hukum berbohong. Coba bayangkan, jadilah kasus pelecehan dan sudah tidak ada ini, game over. Untung, tapi poin bukan sih, poinnya ada kebohongan di dalam institusi yang kita harapkan tidak sekedar menegakkan hukum, ujung dari penegakan hukum memberikan rasa keadilan. Anda jangan salah, kalau orang bicara negara itu fondasi etik dari orang bernegara itu keadilan. Keadilan berakar pada mimpi-mimpi orang sebagai manusia yang beradab, tidak kurang dan tidak lebih. Dan itu bohong. Mari kita lihat, ini kan lucu aja itu. Dan saya bilang waktu itu aneh nih. Kalau orang berbohong, tangkap. Kalau dia berbohong, enggak. Kan gak bisa tuh. Masa bernegara begitu tuh? Nah, karena itu sekali lagi, VR dan Pak Pet, saya rasa radio ini saya kira mesti satu hari nanti menjadi leading dalam bicara mengenai penataan institusi kepolisian dalam kerangka tata negara. Satu, yang kedua penataan apa yang saya bilang mentality aparatur kepolisian. Setidak-tidaknya Pak Pet, kalau saya dua unit di kepolisian sana yang perlu ditata betul, dipastikan betul mentalnya top. Apa itu? Propam plus penyidik. Orang-orang ini mesti kita pastikan dia jujur dalam semua aspek, dalam seluruh nafasnya. Orang-orang ini. Karena propam polisinya polisi kan? Iya. Penyidik kan, dia lebih, kita nggak usah serangkan lah, dia udah tahu. Bayangkan, ya beliau lebih tahu lah, kita tidak usah ini. Kalau kita tanya pengacara, oh ceritanya banyak. Gitu loh. Nah ini yang mesti kita beresin supaya orang kaya tidak menggunakan hukum dan alat penegak hukum untuk melindungi dirinya, dan orang miskin tidak perlu takut pergi ke kepolisian karena dia berada dalam satu sistem dengan orang-orang yang top otaknya, top hatinya. Top hatinya karena dibangun, dinavigasi, dituntun, dikompasi oleh etika. Dia mengikatkan diri pada etik. Misalnya kalau pagi jam 10 periksa. Tersangka bilang, ya sudah tulis saja, jangan kau tambahin, tambah kurang, kamu sih begini segala macam, nggak usah deh. Nah kalau katakanlah orang ini sudah kalau orang duit mau damai, kau fasilitasi damai gitu. Jangan tambah kurang. Kalau cerita penegak hukum, aduh, kan kita tahu nih sudah semacam ada gium atau apapun di dunia kita ini kan. Orang kehilangan kambing, pergi lapor ke sana, sengsara. Nah ini kan bukan sekedar, ini pantulan dari bobroknya etik, bobroknya fondasi etika di dalam penegakan hukum. Hukum itu Anda boleh bikin sebaik apapun, di tangan orang yang bajingan, dia menjadi alat pukul yang paling rusak, yang paling berbahaya. Dia menjadi alat penindas yang paling berbahaya sekali. Kita mau bilang agar dengan mimpi keadilan kita itu terwujud kalau kita memiliki aparatur yang benar. Dengan begitu maka orang miskin tidak perlu takut bahwa dia tidak punya duit dan dia tidak bakal dapat keadilan, dan orang kaya tidak bisa senyam terus karena dia pasti dengan duitnya mendapatkan keadilan. Itu yang kita perlukan dari kebutuhan kita menata kepolisian, khususnya menata mental kepolisian ini. Gitu Fred, sekedar pembuka. Baik, terima kasih Pak Margarita. Kita lanjut, menarik sekali tadi, mungkin nanti kita perdalam pada wacana berikutnya. Soal posisi Polri. Ya. Bisa saja membuka ruang untuk berada di bawah kementerian. Yes. Saya kira kita lanjut dulu. Bahkan saya pun Pak, kalau saya Pak, udah deh, close itu, jangan lagi deh, udah. Toh kan ini bicara mengenai berat ringannya pidana itu kan, itu bukan satu-satunya faktor kan. Beliau ini lawyer puluhan tahun, bukan satu-satunya faktor. Tapi efek dari kalau itu kita diskusikan terus secara teknis hukum, berabe. Di mana, kapan, bla bla, kan kasihan. Ya itu kan nanti kalau di dalam hukum kan masuk semua kan dalam pertimbangan. Tidak ada pertimbangan lain kecuali mesti dipertimbangkan hukum gitu. Aspek-aspek itu dipertimbangkan. Dan sekali lagi bagi kami orang-orang hukum itu hanya menentukan, menjadi faktor penentu
orang ini perlu diberatkan, ini menjadi faktor yang memberatkan atau meringankan. Itu aja, tidak kurang dan tidak lebih. Itu tidak menjadi alasan menghilangkan sifat melawan hukum atau sifat pidana dari perbuatan itu, sama sekali tidak. Perbuatan itu sama sekali tidak. Tetapi karena saya melihat ada aspek-aspek yang sensitif di situ, kalau saya jangan debatin itu. Sebab kalau keluar pikiran kritis khas lawyer, khas penyidik, babak belur. Kalau itu dibuka, celaka 12. Kecuali persidangan tertutup. Gitu itu. Kalau saya begitu itu loh, kalau saya gitu. Nah sudah deh, udahlah. Faktanya ada perbuatan pidana dan perbuatan pidana dia akui sendiri, didorong oleh motivator bla bla bla. Mengenai teknis lebih jauh, kalau saya jangan lagi diperdebatkan. Sekarang kan kita tahu sendiri, anak-anaknya itu juga udah berapa gitu, anak-anaknya. Gitu. Jadi ya sudahlah, kalau saya gitu. Dengan rasa etik saya, ketebalan etik saya merasa udah deh jangan diperdebatkan. Karena kalau diperdebatkan sebagai orang-orang hukum, tadi itu pasti muncul di mana, kapan, bla 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 bla. Waduh celaka 12. Ada anak-anak, ada keluarga, gitu segala macam gitu. Gitu loh kalau saya gitu. Jadi udah dia jadi diperdebatkan. Kalau saya gitu. Nah, kalau di hukum kan orang bertanya itu mengklasifikasi peristiwa gitu kan. Tidak lain dari itu gitu. Di penyidikan itu mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan itu dimaksudkan untuk membuat peristiwa itu menjadi terang. Untuk menemukan siapa yang berlaku, bagaimana perlakuannya, jam berapa, bla bla bla. Itu aja gitu. Nah yang mau kita bilang adalah ya kalau orang itu ngomong A tulis A, jangan kau tulis B. Begitu loh. Nah, Anda juga jangan mendapatkan keterangan itu dengan cara memaksa. Itu tadi pertanyaanmu itu. Tadi itu pertanyaanmu itu begitu itu. Orang itu harus memberikan jawaban dalam keadaan dia joy. Dia tidak terpaksa, dia tidak tekan dan segala macam. Untuk mengukur, untuk memastikan level objektif dan level kebenaran dari keterangan yang diberikan itu. Itulah pertanyaan tadi itu. Esensi dari pertanyaan itu adalah dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang objektif. Orang itu memberikan keterangan tidak dalam tekanan. Anda sehat ya sehat. Kalau orang tidak sehat, jangan kau kasih, jangan periksa. Nah, di situ kan ini kan kenapa pikiran seperti itu muncul kan itu pertimbangan etik. Sama dengan dulu tahun 1679 habeas corpus act di Inggris gitu ya. Kenapa habeas corpus act itu diberikan? Karena raja suka-suka tangkap orang dulu kasih tinggal sampai mampus. Sebaru diperiksa, makanya dibikin habeas corpus act. Begitu Anda tangkap, Anda harus periksa segera. Orang itu segera mendapatkan kepastian tentang keadilan. Dia dituduh apa dan segala macam. Itu habeas corpus 1679. Nah, 1628 itu petition of right. Orang semua punya hak. Itu Edward Coke bikin 1629. Jadi ada begitu banyak pertimbangan-pertimbangan etik atau ethic clearance itu tadi yang diambil dan dijadikan hukum positif. Kalkulasi itu yang dibawa ke dalam hukum positif. Misalnya di Inggris itu 1629 di petition of right. Bla 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 dan segala macam. Gitu jadi. Nah, kalau saya rasa dari kasus ini kita mesti ambil hikmah. Kayak periksa ini ibu-ibu suka atau tidak suka. Oke, Anda boleh dia pelaku, oke gitu. Tapi Anda jangan salah, dendam, marah tidak boleh menjadi motivasi dasar menghukum orang atau memeriksa orang. Nggak boleh. Nggak ada, apalagi dia dijamin bahwa ini orang belum bersalah. Apapun ceritanya, jangan-jangan kita belum tahu loh. Begitu. Tapi apapun itu, Anda mesti pastikan bahwa orang itu diperlakukan sebaik-baiknya. Betapapun dia pembunuh. Anda tidak boleh tidak. Karena ya, kalau dia berubah besok baik, mau apa gitu. Kita mesti tidak boleh dendam. Waduh, kalau boleh, itu sebabnya kita mesti kita bilang gitu ya. Betapa hebat orang-orang pemikir-pemikir dulu gitu ya. Hukumnya sudah objektif supaya tidak ada kalkulasi agama, kalkulasi etnik, kalkulasi asal usul, kalkulasi aliran politik dalam berhukum. Sebab kalau tidak, berbeda haluan politik, mati kau. Saya yang berkuasa berbeda haluan politik dan beliau saya berkuasa, saya gila saja. Nanti ntar dia berkuasa, dia gila lagi. Rusak kan itu. Suka atau tidak suka ya Fred ya. Gitu. Suka atau tidak suka. Tidak boleh kita tidak boleh. Wah, udah berbahaya. Kalau kita berhukum menggunakan rasa spektrum kuat di tengah masyarakat sebagai basis untuk mengenforce hukum, ada bahayanya. Hitler jangan salah tuh. Hitler itu dia eksploitasi. Padahal pikiran masyarakat dia bentuk sendiri. Bahwa dia pakai itu dia pukul lawan-lawan, berbahaya. Pokoknya bagi saya, Fed, jangan pakai dendam, jangan pakai kebencian sebagai motif dasar dalam berhukum. Berbahaya itu. Betapapun Anda berbeda pendapat dengan dia, betapapun Anda tidak suka pada orang itu, Anda berikan keadilan pada dia.
Termasuk ya dalam soal ini ya persis seperti Ibu PC ini gitu ya. Anda perlakukan baik-baik, semua diperlakukan baik. Oh iya ya, saya rasa pengadilan tidak punya pilihan lain kecuali memutus berdasarkan apa yang disajikan oleh jaksa di dalam persidangan dan fakta-fakta yang akan ditemukan dalam peradilan. Tidak mungkin dia bergerak di luar itu. Fedi sendiri sudah ngaku kok. Jadi dari segi teknis peradilan saya rasa sudah clear dan on the track. Nah, satu. Yang kedua, saya rasa kita mesti memberikan apresiasi ini. Suka atau tidak suka, saya semula meragukan kesungguhan polisi dan menangani kasus ini gitu ya. Dan saya waktu itu dari satu kesempatan saya mengatakan, Pak Kapolri, Anda sebaiknya kalau masih lama menemukan tersangka, sebaiknya Anda pergi kepada Presiden, dan Anda bilang, Pak Presiden, saya tidak sanggup dan saya hands up, saya mundur gitu ya. Saya bilang gitu kan. Ternyata tidak gitu ya. Karena itu saya memberikan kredit kepada beliau. Suka atau tidak suka, menurut saya keberhasilan ini tidak terlepas dari ketegasan dan kesungguhan beliau memandu mereka begitu ya. Jadi kita mesti berikan apresiasi itu. Saya kira itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin dia berikan kepastian kepada kita, pada bangsa ini, 36 orang yang dari 97 orang itu juga diproses secara pidana, tidak hanya secara etik. Nah, karena basis pelanggarannya sama. Basis perbuatannya itu cuma satu untuk pelanggaran terhadap code of conduct dari organisasi, yang satu hukum pidana, begitu saja gitu. Itu sebabnya soal sidang etik ini, saya dalam satu kesempatan beberapa hari sebelum itu saya bilang, Pak Kapolri, segera sidangkan etiknya, karena ini etik dan pidana dua hal yang berbeda. Jadi segera. Ini dua hal yang berbeda dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Di etik itu hanya menyatakan ini perbuatan tercela atau tidak, lalu diikuti dengan sanksi administratif dengan gradasinya sekian-sekian. Pidana lain lagi. Begitu ya. Jadi segerakan untuk memastikan bahwa Anda kredit orang itu semakin hari semakin itulah cara Anda meraih kredit orang dan memperbesar kredit orang terhadap Anda gitu. Yang terakhir saya rasa Pak, mesti dipertimbangkan betul, jangan periksa orang terlalu larut, berlama-lama. Daripada capek, sudah kasih aku aja nanti di sana, baru di pengadilan baru kita cabut. Padahal begitu mau cabut di pengadilan, kalau saksi, kau punya keterangan begini kan? Ya. Jadi mau kalau kau keluar dari sini, bisa-bisa kita kena dengan memberikan keterangan palsu. Mampus nggak coba? Padahal keterangan yang ada di berita acara itu didapat dengan cara yang dalam takaran manusia normal tidak masuk di akal. Nah, tidak fair peradilan itu kan. Nah, yang terakhir Pak Freddy, saya mau bilang kita tidak boleh terlalu larut pada ini. Mari kita mengenal apa yang tadi beliau bilang dan kita tata ini. Tata organisasinya, tata etiknya. Saya rasa apa yang beliau baru bilang tadi dengan dulu disatukan masih bersatu dengan TNI itu, kalau ada di sana begini-begini, kita pergi ke sini dan semua beres. Saya rasa itu memberikan ilham pada saya untuk rasanya Kompolnas itu kalau tidak kita bubar, kita bikin dia terpisah dari polisi yang dengan kewenangan yang luar biasa besar. Kira-kira begitu ya. Dengan orang-orang yang kredibel yang ada di dalam sana. Jangan seperti sekarang. Saya pernah punya gagasan itu tapi berikan Komnas HAM. Atau kalau tidak kita bubar saja itu karena kita bubar itu kita bikin jadi institusi badan pengawas penegak hukum gitu ya. Awasi hakim, awasi jaksa, awasi polisi. Bukan cuma semua gitu. Betul. Kita kasih kewenangan. Disatukan aja di situ, tidak usah. Itulah kira-kira. Saya kira itu kita mesti pikirkan secara serius untuk kita memperoleh kepastian bahwa kita ini melangkah maju dalam pikiran yang dengan harapan yang masuk akal untuk berkeadilan, berbangsa dan bernegara yang baik. Itu yang perlu kita bikin gitu. Karena kalau hukum ini tidak beres, aparatur tidak beres, kalau tidak peduli siapapun bisa rugi karena itu. Tidak ada cerita. Karena sudah korup, sudah buruk, itu sudah kita. Jadi mari kita pastikan itu, sebagai bangsa kita pastikan itu. Saya rasa kita mesti yakinkan Pak Kapolri, saya ingin Pak Kapolri ini dicatat sebagai Hugeng kedua. Begitu ya. Kalau orang bercerita polisi, orang cuma ingat ada Hugeng,
Nah, satu hari nanti dalam sejarah hukum kita, sejarah politik, sejarah etik kita, sejarah pendidikan etik kita mengenal seorang polisi lagi yang namanya Sigit Sulistyo karena dia begini gitu. Dia memimpin penegakan etik, dia memimpin transformasi etik, dia memimpin ini dan itu, dan kita kenal dia dalam sejarah hukum sebagai orang yang menjadi pemandu, kreator, bla 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 dan soal itu. Saya kira-kira begini, Pak Sigit, Anda ini mau dicatat sebagai apa deh? Kalau saya ingin Anda dicatat sebagai seorang transformator etik, seorang transformator polisi dan semua pemandu dan segala macam. Saya ingin itu karena duit tidak akan dibicarakan orang, Pak Peter. Jadi bicarakan Peter itu apa? Dia bagus, orang itu dia bagus, dia bilang begitu, dia bagus. Karena itu yang dibicarakan. Kita ini kan begitu kan, kakek-kakek kita dulu di kampung-kampung kan, kamu kan jadi orang kayak begini. Pak Kapolri, saran saya tempuhlah jalan itu, karena itu jalan sangat indah. Jalan itu dikenang orang sepanjang. Nah, jalan itu jalan abadi. Ada jadi tanah tulang sudah bersatu dengan tanah, orang masih membicarakan atas dalam nuansa dan spektrum yang baik. Tidakkah itu sesuatu yang baik? Saya rasa titilah jalan itu.